Cek cek. Oke. Teman-teman, buat webinar pagi hari ini sama aku dengan tema digitalisasi literasi gitu ya. Jangan digitalisasi. Sebelumnya makasih banget nih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir, karena sebelumnya juga nggak aku share sih, jadi lumayan mendadak juga. H-3 aku baru koordinasi buat daftar. Oke, seperti yang ada di pamflet juga, yang udah ada di pamflet, kalau untuk webinar kali ini kita mulai dari jam 9, cuman tadi ada pengurangan waktu dulu, sampai jam 11 ya teman-teman. Sebelumnya, aku bisa lanjut ke perkenalan langsung ya. Perkenalkan, nama aku Anggi Putri Pratama, biasa dipanggil Anggi atau Putri juga bisa. Kalau untuk riwayat pendidikannya, sekarang lagi menempuh pendidikan di sebagai salah satu mahasiswa program studi fisika digital angkatan 2020. Jadi kebetulan sekarang berada di semester 5 yang mengikuti program magang bersertifikat juga di BISA AI. Untuk proyek yang aku ambil pada kesempatan ini sih, aku ngambil bisa bisnis di posisi business development. Oke, mungkin untuk perkenalannya kayak gitu ya. Kita langsung masuk aja ke materinya. Oke. Ada thinking ya, dewasa ini penggunaan internet itu secara signifikan memang mengubah sebuah gaya hidup maupun pandangan masyarakat dalam beberapa cara. Berbagai saluran itu tidak bisa lepas dari keberadaan internet, mulai dari aspek pribadi hingga komunitas. Nah, maksudnya gimana nih? Beberapa komunitas itu kan pastinya mulai dari bisa nih, kayak base komunitas itu lowongan pekerjaan, atau dalam segi pribadi yang membuat sebuah komunitas itu sendiri, perjalanan kayak travel again dan lain-lain, seni, perpustakaan juga bisa, gaya hidup, mulai dari belanja, musik, olahraga, games, dan lain-lain gitu. Itu tuh apapun saat ini itu bisa diakses melalui internet, sebuah dunia digital yang saat ini memang sudah merambah banyak banget di kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain itu penggunaan internet itu juga mengubah yang namanya tuntutan zaman nih, dari waktu ke waktu, yang pastinya itu berhubungan langsung cepat gitu ya, tanpa memandang apa dan siapapun. Jadi kayak semakin kesini tuh kemajuan teknologi terus aja mendampingi kita gitu. Ini thinking sedikit sebelum kita masuk ke pengertian. Nah, di sini kita ngebahas beberapa poin karena aku sesuai sama judulnya juga, dari digital literasi. Nah, ada nih, digital literasi ada beberapa. Yang pertama, become a pioneer. Yang kedua, digital associate, dan disrupsi. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kita bedah satu-satu. Become a pioneer. Sebuah tindakan menjadi pelopor digital literasi. Hubungannya gimana? Ini tuh pastinya sangat penting ya dalam perkembangan pendidikan, apalagi di era digital. Contoh nih, sekelompok orang yang mempunyai tujuan penting dalam perkumpulannya, kayak yang tadi, sebuah komunitas kayak gitu, akan memberikan kemudahan dalam pemberian informasi. Jadi hal ini tuh diberikan secara individu, yang akan kalau misalkan dilakukan secara individu itu pastinya akan memakan banyak waktu, akan memakan banyak hal gitu. Tapi dengan adanya sebuah digital literasi, semuanya itu tambah jauh lebih mudah dan bisa dilakukan secara bersama-sama.
Dengan adanya organisasi atau komunitas ini juga bisa menjadi jembatan ya, sebagai sebuah fasilitator, kayak contoh pemerintah dalam memberikan edukasinya nih secara online kepada masyarakat yang luar biasa banyaknya, yang secara offline atau ketika kita melihat tradisional, sistem tradisionalnya itu kayak nggak mungkin banget terjadi benar-benar merambah atau menyentuh semua banyaknya masyarakat yang begitu banyak. Tapi dengan adanya digitalisasi ini tuh bisa lebih mudah gitu. Nah, terus kita balik lagi nih, become a pioneer, yang diartikan bahwa kita itu mampu loh menjadi pelopor. Seorang pemuda, kita sebagai mahasiswa ya khususnya, merupakan tonggak suatu bangsa untuk menuju sebuah perubahan. Nah, pemuda ini tuh akan menjadi para penerus bangsa pastinya. Jadi, pemuda itu harus memberikan banyak edukasi, motivasi untuk lebih semangat lagi memajukan bangsa dan negara apabila sebagai pemuda daerah nih misalnya. Itu harus bisa membawa nama daerahnya bersinar keluar daerah. Nah, di era digital kayak sekarang, banyak hal banget yang bisa dilakukan oleh pemuda, khususnya seperti pemuda daerah yang mungkin belum terlihat gitu ya, untuk bisa lebih kreatif lagi, inovatif lagi, dan memiliki wawasan yang luas. Contoh, sekarang banyak banget nih media-media sosial, sebuah digitalisasi, kayak kita angkat tentang TikTok deh, itu udah banyak banget pembuatan konten-konten yang mengedukasi dan lain sebagainya, dan itu udah beragam banget dipakai dan bisa digunakan oleh berbagai dari itu lebih efisien juga, lebih fleksibel juga, dan banyak mempengaruhi dari sebuah konten-kontennya yang bisa diisi dengan hal-hal yang positif dan menarik, menghibur gitu ya. Nah, terus yang kedua nih, digital sosial. Maksudnya gimana sih? Masyarakat digital. Masyarakat digital itu kayak gambaran keadaan masyarakat di mana pola interaksinya itu dipengaruhi oleh keberadaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Nah, masyarakat digital ini bisa diartikan sebagai hubungan antara manusia yang terjadi melalui teknologi dengan memanfaatkan jaringan internet dan media ataupun platform tertentu. Nah, secara konseptual ya, kita bicara tentang konseptual bahwa masyarakat digital itu memang sangat terkait dengan masyarakat jejaring atau network sosial. Nah, dari masyarakat jejaring itu sendiri itu kayak memiliki struktur sosial kayak yang berupa jaringan teknologi mikroelektronik gitu yang berbasis informasi teknologi dan teknologi komunikasi itu sendiri. Jadi memang sekarang tuh kayak manusia aja gitu ya, kita sebagai kita melihat di sekitar ataupun di dalam rumah kita sendiri, mulai dari yang anak-anak sampai lanjut pasti udah banyak banget dan cenderung mereka tuh nggak bisa lepas dari yang namanya sebuah teknologi gitu. Walaupun memang nggak semua, tapi sekarang tuh bisa kita lihat itu uh, mayoritas gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya ada pilar utamanya loh dari masyarakat digital. Nggak cuman kita tahu tentang masyarakat digital itu apa, tapi kita juga perlu tahu juga pilar utamanya itu apa. Nah, yang pertama tuh ada digital citizenship. Nah, maksudnya apa dari digital citizenship itu? Penggunaan perangkat digital itu dalam pelayanan publik dan pemerintah. Jadi nggak melulu buat hiburan aja, tapi bisa juga kayak pelayanan-pelayanan publik. Contoh, kita jadi masyarakat yang udah digital, digital sosial itu menggunakan pelayanan misalkan di rumah sakit atau BPJS gitu. Itu sekarang kan teknologi udah ngebantu juga kan. Nah, itu salah satu pilarnya. Terus yang kedua, digital lifestyle. Jadi penggunaan teknologi digital itu dalam aktivitas sehari-hari yang kayak tadi. Biasanya ada apa nih hal-hal yang lagi tren atau mau yang lagi booming gitu. Itu penggunaan digital yang bisa jadi sebuah pilar juga untuk masyarakat. Terus ada nih yang ketiga, salah satu pilar utama yaitu digital commerce.
penggunaan teknologi dalam aktivitas ekonomi. Ya pasti udah nggak asing, dan itu kayak udah pasti banget yang namanya kita jadi ibu rumah tangga deh, atau jadi bapak-bapak pekerja gitu. Beli apa sekarang udah gampang banget melalui media-media kayak gitu. Teknologi, marketplace, dan lain-lain. Itu salah satu pilar utama orang masyarakat digital. Nah, terus selain itu kita membahas pengertian, kita juga perlu tahu nih ciri-cirinya apa. Ciri-ciri dari masyarakat digital itu. Penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, kayak aktivitas ekonomi, pelayanan publik, kesehatan, dan sebagainya, kayak yang tadi udah dijelasin itu, ada beberapa juga yang masuk sebagai ciri-ciri masyarakat digital. Yang pertama, masyarakat digital itu memiliki kebutuhan yang tinggi akan informasi. Jadi kita tuh kayak penasaran, apa-apa kepo, terus kayak ada isu apa tuh terus cari-cari informasi gitu. Jadi memang itu salah satu ciri ya, bahwa kita sudah menjadi salah satu digital sosial. Terus yang kedua itu spatial. Maksudnya apa? Terhubung dengan lokasi yang berefek pada perorganisasian ruang dan waktu. Contoh, kita ada di sebuah kota asing yang baru ditemui. Itu biasanya kita terhubung loh sama tempat-tempat yang di situ cenderung hits atau cenderung memiliki koneksi gitu. Itu kita bisa mudah dilacak juga, kita juga bisa menemukan tempat-tempat tersebut. Itu. Jadi sekarang tuh nggak ada yang istilah kayak bingung banget mau kesini mau kesana, itu jarang karena kita kan udah punya yang namanya media, udah punya kemajuan teknologi, dan itu bisa digunakan banget ya. Terus yang ketiga, banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja di bidang informasi dan komunikasi. Ya, jadi selain kita menggunakan sebuah teknologi, kita tuh juga bisa memberikan manfaat juga gitu. Kayak misal ada sebuah platform baru yang kita bikin sendiri dengan adanya teknologi itu, marketplace dan lain-lain. Itu bisa di dalamnya kita membuka sebuah lowongan pekerjaan, membuka sebuah kerjasama, dan itu benar-benar membuka tenaga kerja baru banyak dibutuhkan. Bisa dalam bidang, khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Mungkin yang tadinya nggak ada tuh orang yang peduli tentang promosi yang mendalam, apalagi di dunia digital marketing gitu ya. Tapi sekarang tuh kayak banyak, dan promosi itu nggak bisa dilakukan dengan orang yang kayak kurang mampu gitu. Maksudnya dalam artian kurang mampu tuh mungkin bisa ya orang-orang biasa itu bikin promosi, tapi itu kurang, dan kita bisa ngebuka tenaga baru nih, membutuhkan banyak pekerjaan baru, kayak mungkin desain apa gitu yang bisa bikin pemasaran produk itu lebih up to date gitu. Dan itu tuh membutuhkan tenaga kerja di bidang tersebut yang baru. Itu jadi salah satu masyarakat digital, bahwa kita tuh bisa ngikutin tren-trennya sesuai dengan kemajuannya, sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Nah, terus salah satu ciri-cirinya adanya perubahan pola interaksi masyarakat dari interaksi secara langsung menjadi interaksi tidak langsung, yaitu melalui jejaring sosial. Dan ternyata hal kayak gini itu dibedakan ya dari yang namanya berefek pada sebuah kebutuhan nih, dan interaksinya itu ternyata dibedakan. Jadi ada orang bilang kita tuh kayak yang dekat ngerasa jauh, yang jauh ngerasa dekat kayak gitu kan. Nah itu salah satu nih. Tapi digital sosial tuh emang nggak melulu positif, pasti ada negatifnya juga. Nah, adanya perubahan-perubahan kayak gitu ketika kita tidak bisa menyikapi dengan baik, ketika kita tidak bisa menempatkan, itu juga akan berakibat kurang gitu.
Jadi memang sekarang kan berbicara tentang interaksi sebagai salah satu ciri masyarakat digital. Yang awalnya kita tuh ngobrol, ketemu. Kalau misalkan belanja ya langsung offline store gitu. Sekarang tuh ngobrol juga bisa di mana aja, nggak melulu pas lagi ketemu, komunikasi kayak gitu ya. Bukan tentang ngobrol aja sih. Terus kalau misalkan belanja aja, sekarang udah banyak banget market-market yang online gitu. Dan itu memang benar-benar merubah sebuah pola interaksi masyarakat seperti di juga dari sebuah digital sosial. Nah, setelah kita udah belajar tentang apa itu digital sosial, ciri-ciri aku juga pengen lebih tentang sebuah contoh dari digital sosial. Yang pertama itu proses pelayanan pembuatan paspor nih. Yang sebelumnya itu manual, harus datang ke kantor migrasi. Nah, sekarang tuh benar-benar bisa dilakukan secara online. Ya, nggak cuma paspor sih, banyak juga kayak bank, ATM gitu, bikin rekening baru. Sekarang tuh nggak harus antri panjang dan lebih efektif efisien gitu. Contoh yang kedua itu jual beli ya, transaksi jual beli barang itu sistem online tuh sekarang benar-benar udah banyak banget situs-situs belanja gitu, marketplace dan lain-lain. Terus terakhir nih, aku kasih contoh tentang digital society itu pertemuan atau rapat yang biasa dilakukan itu menggunakan video conference. Sekarang kan udah banyak nih kayak kita kayak gini. Gak melulu kegiatan kayak gini itu dilakukan secara langsung. Jadi memang memungkinkan untuk dilakukan di mana aja tanpa harus hadir di suatu lokasi yang sama gitu. Nah, masih bicara tentang digital society. Ada kelebihan dan kekurangan dari digital sosial. Pasti dong, semua digitalisasi, apalagi digital yang kayak gini, yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari itu pasti memiliki plus minus. Nah, dampak-dampaknya itu ada, kita bahas yang pertama, kelebihannya dulu deh. Kelebihan dari digital sosial itu ada juga nih sebuah interaksi masyarakat itu nggak lagi terbatas oleh tempat atau ruang. Nggak lagi kita harus bingung nyari tempat yang sekian kapasitas untuk berapa orang, terus jam dan waktunya itu disesuaikan biar orang-orang tersebut bisa hadir, itu enggak, kita bisa lebih bebas lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Nah, terus yang kedua, mudahnya proses komunikasi jarak jauh. Itu sekarang tuh benar-benar kayak lebih cepat gitu ya. Bahkan real time, jadi kayak komunikasi-komunikasi yang biasa kita lakukan aja itu udah banyak banget terjadi dengan lebih gampang. Nah, terus yang ketiga, aktivitas masyarakat itu bisa dilakukan secara cepat, efektif, efisien, jadi bisa meningkatkan produktivitas. Pasti itu berdampak banget ya buat kita. Udah paham lah ya. Nah, ada juga sebuah kemudahan dalam menyebarkan maupun mencari informasi yang tadinya banyak orang istilahnya udet gitu ya, kurang update. Sekarang tuh benar-benar bisa ngikutin zaman, ngikutin tren gitu. Kayak ada kabar apa, bahkan di ujung, anggaplah di ujung dunia, kita bisa tahu gitu. Karena emang segitu hebatnya sih perkembangan dari digitalisasi itu. Nah, terus ada juga semakin luasnya lapangan pekerjaan, terutama yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Memang benar bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini, banyak pekerjaan yang bukan mengalami kemunduran sih, tergantikan gitu ya. Yang awalnya offline banyak banget kerjaan gitu, itu banyak banget perubahan. Diganti dengan sebuah pekerjaan yang mungkin bisa disesuaikan dan lebih
berguna atau lebih efektif efisien gitu untuk zaman sekarang. Tapi selain adanya penggantian sebuah lapangan pekerjaan itu dengan adanya ini, sebuah digital ini, itu juga bisa meluas lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya ibaratnya mati satu, tumbuh 1000 gitu. Cuman gimana cara kita mengikutinya, gimana cara kita untuk terus berusaha mencari dan belajar gitu. Nah, setelah tadi kita udah ngebahas sedikit tentang kelebihan, pasti juga kelebihan lain-lain itu udah bisa dirasakan oleh teman-teman semua secara nyata di kehidupan kalian gitu. Bahkan mungkin kita tanpa kita mengikuti itu pun kita bisa ngelihat dari perubahan-perubahan yang emang udah terjadi di depan mata kita. Oke, kita beralih ke kekurangan. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan dong. Yang pertama, berkembangnya jenis kejahatan baru. Kejahatan dunia maya, cybercrime gitu ya. Banyak banget pastinya. Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya lebih rinci lagi. Yang kedua itu ada yang namanya pemanfaatan teknologi itu tidak pada tempatnya, justru kayak meningkatkan produktivitas. Ini maksudnya gimana? Emang kadang ada tuh sebuah teknologi-teknologi yang kurang bisa diterima oleh masyarakat yang nanti hasilnya tuh malah bikin kita ketika teknologi itu terlampau tidak bisa diterima, itu menimbulkan sebuah kesulitan tersendiri, sebuah adaptasi yang lebih gitu. Nah, di situ yang diartikan bahwa akan menurunkan sebuah tingkat produktivitas yang harusnya kita bisa melakukan A dengan normalnya, dengan secara konvensionalnya, lebih mungkin emang kurang kurang cepat dan lain-lain, tapi itu kita udah memahami, udah menguasai, itu bisa berjalan dengan semestinya. Tapi ketika kita berusaha beralih untuk mencoba hal yang bisa dianggap baru, tapi di situ ada kesulitan atau kita butuh beradaptasi, belajar lebih, itu yang pada prosesnya menimbulkan penurunan produktivitas. Walaupun secara realnya nanti ketika proses itu sudah terlewati, memang akan menciptakan sebuah kelebihan tersendiri, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga nih, ada juga munculnya kecenderungan kayak sifat adiktif terhadap media sosial atau games gitu. Emang banyak banget sih teknologi-teknologi kayak gitu yang ketika kita tidak bisa mengontrolnya sendiri, itu akan menjadi sebuah kelemahan atau kekurangan. Kayak sifat-sifat adiktif gitu, kayak media sosial atau game itu kan ketergantungan gitu ya teman-teman, ketergantungan pemakaian, ketergantungan kayak kita ngerasa ada yang kurang ketika kita nggak menyentuh mereka gitu. Itu cukup bisa dihindari atau dikontrol lah, paling nggak kita tahu batasan-batasannya, kita masih tahu real time-nya untuk apa kayak gitu. Nah, terus yang terakhir itu berkurangnya batas-batas privasi. Karena dengan adanya digital ini deh, sebuah teknologi itu kayak melampaui privasi. Bener-bener kayak apa-apa tuh orang bisa tahu. Ya entah itu yang share secara emang kemauan atau dicari tahu sama orang-orang itu kayak lebih gampang gitu. Data privasi iya, terus informasi-informasi juga iya. Sebenarnya tuh ya kalau kita emang bisa mengikuti dan mengontrolnya dengan baik, dua-duanya akan berjalan dengan beriringan, dengan sama-sama. Ya, gitu. Gimana kita buat terus menyaring aja. Oke, sepertinya untuk poin yang kedua cukup banyak juga aku jelasin tentang digital social. Kita lanjut ke disrupsi. Nah, disrupsi mungkin sedikit banyak ya orang-orang bicarakan tentang disrupsi. Nah, itu tuh penggunaan internet itu yang mengubah sebuah tuntutan zaman gitu ya, dari waktu ke waktu yang berlangsung itu cepet banget tanpa memandang siapa apa di mana kapan gitu. Dinamakan disrupsi. Nah, terus menuntut sebuah penggunaan disrupsi itu menuntut sebuah penggunaan
penggunaan untuk melakukan perubahan sejalan. Nah, apabila tidak segera beradaptasi, maka akan tertinggal jauh. Jadi ini berkaitan banget ya sama digital literasi. Hal tersebut itu mengakibatkan efek dari penggunaan internet, baik itu efek positif ataupun efek negatif yang tadi. Nah, tapi kebanyakan dari pengguna tidak mengetahui konsekuensinya dalam penggunaan internet. Dalam artian tepat penggunaan dan bijak dalam pemanfaatan kayak gitu. Jadi kita kayak ngikutin aja dulu, belum benar-benar tahu, belum benar-benar bisa menyaring apa yang baik, apa yang kurang kayak gitu. Dan itu menjadi dasar diberlakukannya sebuah pengetahuan digitalisasi melalui kerangka internet yang sehat. Nah, itu berkaitan dan deket gitu ya. Makanya aku juga mengambil dari 3 poin ini sebagai salah satu tema pada webinar kali ini. Tuh. Nah, oke, kita next. Yaps, kita udah masuk ke digital literasi itu sendiri. Digital literasi ini pengertian dari Wikipedia juga nih. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Nah, pengetahuan literasi digital itu baik juga kalau misalkan didukung dengan sebuah kerangka internet yang sehat. Kayak yang tadi juga udah sedikit disinggung tentang internet yang sehat. Sehingga apa yang hendak dikomunikasikan itu bisa terwujud gitu, sesuai dengan etika berkomunikasi secara digital. Nah, harapan lain dari pengguna literasi digital yang sehat itu ya bisa mampu menemukan kreativitas pastinya, memberikan pendidikan internet yang sehat juga kepada generasi-generasi muda kayak kita nih yang mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa sebagai pelopor, sebagai penerus dan pencetus dari sebuah generasi baru nantinya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Marcus Insight, sebuah penggunaan internet itu di Indonesia didominasi oleh generasi muda itu sekitar 15 sampai 30 tahun yang biasa kita sebut dengan netizen. Nah, mereka itu berkomunikasi di dunia maya itu ya sama seperti mereka berkomunikasi di dunia nyata. Jadi, dengan demikian, tujuan informasi yang didapatkan itu pastinya akan semakin terbuka, baik itu konten positif ataupun negatif gitu. Nah, ngebahas tentang pengaruh dari konten negatif itu pasti sudah sering banget diberitakan di berbagai media berupa pemuatan gambar. Mungkin kalau misalkan yang negatif ya, ada situs-situs yang 18 plus gitu, atau perjudian, penipuan, dari segi berita-berita seksualitas, pelecehan gitu, atau pencemaran nama baik, berita-berita bohong, mungkin berita tentang KDRT dan lain sebagainya. Nah, selain itu tuh penggunaan jejaring sosial ini itu sebenarnya memiliki dampak negatif. Nah, salah satunya itu cyberbullying. Yang biasanya, kalau cyberbullying itu biasanya menimpa anak-anak dan sesama remaja. Nah, cyberbullying itu kan kayak bully gitu ya. Tapi ada juga nih kejahatan di dunia maya yang biasa kita kenal juga dengan namanya cybercrime. Itu biasanya kayak udah sampai peretas-peretas situs gitu, kayak situs penting mungkin di luar ataupun di dalam negeri. Nah, kalau cyberbullying itu kan perbuatan bully di dunia cyber gitu. Itu tujuannya itu kayak menyakiti orang gitu, atau mungkin hate lah, kayak komen-komen hate dan lain-lain. Itu kalau cybercrime itu
kayak lebih perbuatan krimnya kan di dunia cyber itu, misal mengambil data-data privasi milik orang lain kayak gitu, itu udah masuk kayak kejahatan-kejahatan. Nah, di situ yang dimaksud dengan internet sehat. Internet sehat itu internet yang ya dibilang tanpa tanpa konten negatif ataupun pengaruh negatif ya nggak bisa juga. Intinya ada batasan yang nggak semuanya itu tentang hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi sebisa mungkin kita memang mencari sebuah internet yang sehat, dalam artian memiliki sedikitnya sebuah dampak-dampak yang mengarah ke hal-hal yang negatif kayak gitu, teman-teman. Next. Question. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan internet agar bisa tepat guna dan tepat pemanfaatannya. Jadi ini tuh sepelekan gitu. Gimana kita tepat dalam penggunaannya dan bijak dalam. Nah, itu apa aja sih? Seorang peneliti nih, kita bicara tentang peneliti ya. Jadi udah ada dasarnya nih. Literasi digital itu bernama Douglas A.J. Belsow menyatakan dalam tesisnya bahwa terdapat 8 elemen esensial yang untuk mengembangkan sebuah digital literasi. Yang pertama itu ada yang namanya kultural, sebuah pemahaman atau konteks penggunaan dalam dunia digital. Yang kedua itu dari segi kognitifnya, sebuah daya pikir atau sebuah penilaian dari konten tersebut. Itu tuh memang caution banget gitu ya. Jadi hal-hal yang memang. Terus yang ketiga itu ada konstruktif, kayak reka cipta sesuatu yang ahli atau aktual. Ada komunikatif juga yang memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Itu memang sebagai elemen esensial dalam pengembangannya. Penting gitu ya. Terus ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Pasti kita tuh walaupun kita sudah dianggap mahir dalam penggunaannya, dalam melakukan sebuah pemanfaatan, kita tuh tetap harus bertanggung jawab ketika kita melakukan sharing atau membagikan sesuatu. Yang namanya jejak digital itu pasti sangat-sangat permanen gitu ya. Ada aja backup-nya, itu harus benar-benar dilakukan, digunakan dengan sebijak mungkin, dengan pemanfaatan yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Nah, terus salah satu elemen lain ada juga kreatif, yang melakukan hal-hal baru dengan cara yang baru. Terus kritis dalam menyikapi konten. Sekarang tuh banyak banget berita kayak ada si A bikin konten, terus si B ngehujat dan lain-lain, atau ada netizen. Itu tuh sebenarnya kita tuh harus pandai gitu lah, harus kritis. Kalau kita jadi kayak netizen yang asal komen jahat gitu, sebenarnya buat kita tuh buat apa gitu, kalau nggak ada gunanya tapi buat nyakitin orang lain kan kayak hal-hal yang kurang bermanfaat juga. Kenapa nggak kita hindari aja kayak gitu. Harus pintar-pintar lah kita berpikir gitu, harus kritis juga menyikapi. Nggak semua konten itu harus di komen, tapi memang ada beberapa konten yang benar-benar sudah melanggar nih, perlu kita ya ibaratnya kita report lah biar itu dihentikan atau gimana, itu mungkin perlu. Tapi kan enggak yang konten-konten masih normal wajar, itu banyak juga orang-orang yang kayak terlalu entah itu mengurusi orang lain kah atau gimana. Itu coba diperhatikan lagi dan lebih bijak lagi untuk kita bisa berpikir kritis kayak gitu. Pastinya juga yang terjadi karena ketika kita sudah berada di jejaring sosial, kita sudah berada di dunia digital, kita tidak hanya bertanggung jawab ke diri kita, tapi juga ke sosial. Apa yang kita lihat, apa yang kita terima, apa yang kita gunakan, dan apa yang mereka dapatkan. Kayak gitu.
Dari question ini kita next ada beberapa lagi berkaitan juga dengan sebuah framework ya, angka dari digital literasi di Indonesia. Bisa kita lihat di sini ada proteksi, hak-hak, dan pemberdayaan. Akan kita bedah satu-satu, mulai dari proteksi nih, sebuah safeguard gitu ya. Yang pertama itu perlindungan data pribadi. Nah, itu masuk ke kerangka digital literasi Indonesia. Itu maksudnya gimana sih kita melakukan sebuah perlindungan ini gitu, melakukan sebuah perlindungan data pribadi. Kita bisa aja nggak membocorkan data-data pribadi itu ke pihak lain. Jadi istilahnya ketika ada link-link atau situs-situs yang memerintahkan kita untuk memasukkan sebuah data diri, itu nggak semuanya harus kita ikutin. Kita harus pandai-pandai mengerti. Karena banyak juga berita-berita atau situs-situs yang mengarah untuk tindakan-tindakan yang nantinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Legalitasnya itu tidak bisa ditemukan gitu. Jadi memang kita harus membatasi, lebih punya saringan lagi untuk memilih mana data yang benar-benar perlu dibagikan ke pihak lain dan mana yang tidak. Lalu yang kedua itu ada yang namanya membuat sebuah database pribadi yang bisa dilakukan itu secara manual ataupun komputerisasi. Jadi itu salah satu perlindungan data diri ya. Jadi kita tuh paham, kayak contoh kecil, kita bikin password itu nanti lupa, terus kita bikin lagi kayak sebuah pergantian, tapi kita harus masukkan data lagi. Itu kan kayak bikin sistem itu kembali memasukkan data gitu. Langkah lebih baiknya kalau kita tuh bikin database sendiri yang baik itu manual ataupun komputerisasi. Itu salah satu perlindungan loh. Jadi enggak melulu harus ulang-ulang yang namanya penyebaran data atau pembocoran data pribadi kita yang secara langsung ataupun tidak langsung itu kita lakukan secara sadar. Terus yang ketiga itu sebagai salah satu perlindungan, tidak usah mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online maupun offline. Maksudnya gimana? Dalam artian kita tuh bisa memilah mana data yang harus kita share, mana yang harus kita keep sendiri. Karena kita lihat aja ya, seperti contoh misalkan teman-teman saya sendiri gitu. Lebih ke story-story. Kayak anggaplah kita ambil salah satu media sosial, story WA. Itu kan bersifat pribadi ya, konteksnya itu kayak benar-benar kehidupan sehari-hari. Tapi WA itu kan jejaring sosial yang bisa diterima oleh orang yang khususnya satu kontak dengan kita. Tapi kalau misalkan orang itu bisa melakukan penyebaran lebih atau mungkin di screenshot dan lain-lain, kadang ada curhatan-curhatan atau apa yang bersifat pribadi tapi di share, itu kan kayak kurang pas gitu. Jadi tidak perlu mengekspos yang namanya data-data atau kegiatan yang berlebih yang bersifatnya itu privat gitu. Harus bisa membatasi dan harus bisa menempatkan. Lalu kita perlindungan lain yang bisa dilakukan itu mengedukasi seluruh pihak tentang pentingnya data pribadi. Jadi bukan hanya diri kita, tapi kita juga harus memberitahu dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut ke orang lain. Kayak ke keluarga, ke teman dekat, mungkin lebih ayah ibu gitu ya, yang cenderung mungkin kurang update daripada kita, bisa kita bantu untuk memberi penjelasan dan memberitahu kepada mereka. Gitu. Intinya edukasi tentang data pribadi. Bukan hanya kita sebagai pelaku, tapi juga mereka sebagai penonton. Kayak kita sebagai penonton tuh juga harus tahu, nggak usah mencari-cari data pribadi orang,
di media-media, walaupun memang kita difasilitasi, tapi jangan seperti itu. Kita harus bisa bijak bahwa itu memang ada sebuah gerbang ataupun batasan sendiri antara pribadi kita dengan mereka gitu. Jadi data-data kayak gitu tuh memang tidak perlu kita cari dan tidak perlu kita expose berlebih. Entah itu diri kita ataupun orang lain. Lalu memperbarui antivirus pada komputer ataupun ponsel pribadi. Ini sebenarnya hal-hal yang penting, tapi seringkali kita tinggalkan, seringkali kita tidak hiraukan gitu. Padahal ketika kita mengalami ibaratnya komputer itu kena virus sendiri, kita sendiri yang bingung. Tapi kadang ketika ada penelitian itu malah menyalahkan kayak gitu. Nah sekarang nih, kenapa sih data pribadi itu penting? Karena penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu bisa digunakan untuk membobol kartu kredit lah, atau melakukan penipuan atau fitnah. Sekarang kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu yang memang sebagai salah satu hal negatif, sebagai salah satu kekurangan dalam dunia digital itu. Oke, kita next membahas tentang keamanan daring, keamanan jaringan atau konektivitas. Gimana cara kita melakukan perlindungan tersebut, perlindungan ini gitu, perlindungan keamanan daring? Yang pertama, kita harus update yang namanya itu antivirus, harus aktif gitu. Kalau yang tadi perlindungan data pribadi kita harus memperbarui, kita juga perlu memperbarui juga untuk sebuah keamanan daringnya gitu. Terus yang kedua, menggunakan password itu yang nggak bisa diduga oleh pihak lain loh, benar-benar nggak boleh asal, nggak, ya walaupun sulit ditebak oleh orang lain, sebisa mungkin kita sendiri jangan sampai lupa. Makanya seperti yang tadi, pentingnya bikin database sendiri, maupun itu secara manual ataupun komputerisasi. Terus yang ketiga itu tidak mengunduh sembarangan aplikasi, kayak mungkin aplikasi bajakan atau yang tidak jelas legalitasnya. Kayak iklan-iklan kepencet gitu, ya coba dihindari dan jangan terjerumus gitu dari sebuah berita-berita yang hoax. Terus yang keempat itu namanya sembarang mengklik itu, ngeklik setuju atau konfirmasi tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi kadang ketika kita melakukan sebuah prosedur apa gitu, step by step apa itu, kadang ada yang agree itu asal klik aja tanpa kita baca. Cuman karena lisensi gitu yang panjang banget dan itu bahasa Inggris kayak gitu kan, kita anggapnya itu yaudah diklik aja tanpa membaca. Itu terjadi di media-media lain gitu, web. Terus kita juga perlu memperbarui software itu sendiri loh yang kita pakai. Jadi software tahun 2010 kita pakai 2022 gitu kan, itu juga aman. Gunakan browser juga yang browser gitu tuh yang sudah diperbarui, jadi bisa ngikutin keamanannya itu sesuai juga. Terus yang terakhir itu, kita selalu backup data di berbagai tempat, jangan hanya satu. Selain kita harus mempertimbangkan perlindungannya, kita juga harus mempertimbangkan kepentingannya. Jadi kalau data-data penting ya sebisa mungkin kita jaga, kita punya backup. Jadi ketika ada proteksi yang kurang atau kebocoran dan lain-lain itu, atau pencurian, itu bisa kita tangani gitu, kita punya backupan. Nah, terus kenapa nih dari sebuah proteksi keamanan daring itu penting? Ya, karena tanpa ada pemahaman tentang daring ini, itu siapa aja bisa rugi dong. Orang-orang kalau misalkan
kurang tahu tentang gimana cara mereka menjaga data itu bisa merugikan diri mereka sendiri. Dan itu tanpa sadar juga bisa merugikan orang lain. Gitu. Terus yang terakhir, provokasi individu. Ini kayaknya salah deh. Privasi individu. Ya, gimana cara melakukan sebuah privasi individu lebih baik memang tidak mengaktifkan yang namanya kayak share location gitu-gitu. Baik PC ataupun personal gadget gitu ya, ataupun secara umum, secara konsumsi publik itu dihindari, karena kan kita nggak tahu itu orang benar-benar bisa dipercaya atau enggak, apalagi ke orang-orang yang tidak kita kenal kayak gitu. Terus kita juga perlu memberikan sebuah edukasi untuk mengajari anak-anak mengenali batasan wilayah pribadinya. Jangan sembarangan, jangan sembrono gitu lah ya bahasanya itu. Terus kita juga hindari yang namanya mengekspos data pribadi yang terlalu berlebihan melampau di media sosial, khususnya yang ya terutama yang konsumsi publik itu. Terus juga kita harus menjaga kerahasiaan password itu, jangan biarkan orang lain itu gampang ngelacak kita gitu loh. Tapi bukan berarti kita membatasi diri untuk dilihat oleh orang lain, ya enggak juga, kita bisa aja ngebuka diri, tapi kita juga harus memperhatikan batasan tersebut, apalagi mengarah kepada proteksi itu, perlindungan itu, gitu. Terus kayak sekarang tuh ada yang unsur-unsur yang pornografi dan lain-lain, itu kan kadang hal-hal yang benar-benar melenceng banget, dan itu sangat-sangat nggak bagus, baik itu offline ataupun online. Itu salah satu sebuah kerangka dalam digital literasi di mana kita harus memperhatikan dari sudut proteksinya kayak gitu. Terus juga kita tuh harus, ya bukan harus sih, kita harus lebih dianjurkan gitu, jangan mudah percaya, jangan gampang percaya ke teman, apalagi yang baru kenal melalui media sosial. Harus tahu dulu secara realnya, karena kan sekarang real aja bisa fake, apalagi kalau misalkan cuman online media sosial. Nah, ini tuh penting banget, karena apabila privasi dilanggar, maka haknya sebagai manusia itu juga dilanggar. Dengan menjaga privasi individu, maka kita juga akan memberikan keselamatan bagi individu tersebut. Gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya cukup. Kita lanjut ke membahas tentang hak-hak right-nya. Setiap warganet atau pengguna internet itu pasti memiliki hak-hak yang mendasar layaknya hak asasi manusia. Ada yang namanya kebebasan berekspresi, kekayaan intelektual, dan aktivisme sosial. Itu maksudnya gimana? Kita coba bedah satu-satu. Kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak yang menjadi kerangka dari digital literasi. Jadi, hal ini merupakan sebuah kebebasan untuk mengekspresikan ide, gagasan, ataupun pendapat secara bebas melalui ucapan bisa, tulisan, ataupun komunikasi bentuk lain gitu ya, yang dilakukan, tapi tanpa melanggar hak orang lain. Kita juga harus tahu batasannya, kita harus tahu privasinya, kita harus bijak dan mengerti. Harus tepat guna dan tepat pemanfaatannya, gitu. Terus kekayaan intelektual itu hasil dari pemikiran, kayak seperti penemuan karya seni, literatur, desain juga bisa, simbol, sebuah nama, foto, ataupun
gambar gitu yang digunakan itu secara komersial ataupun tidak komersial. Jadi sebuah konten-konten kayak gitu yang memang penemuan gitu ya sifatnya, sebuah pemikiran gitu, hasil dari pemikiran. Nah, ini gimana melakukan tersebut? Ya selalu sertakan kayak nama pencipta, terus meminta izin kepada pencipta sebelumnya ketika kita itu ibaratnya mau plagiat atau nge-repost dan lain-lain gitu. Sebelum menyebarluaskan kita ataupun karya orang lain, terus juga harus kalau misalkan benar-benar kepengen menjadi sebuah kekayaan intelektual yang menjadi hak itu ya harus mendaftarkan hak tersebut sebagai hak cipta terhadap karyanya ke institut bisa ataupun sebuah lembaga yang pastinya berkompeten dan bisa dipercaya gitu. Lalu yang terakhir itu sebuah aktivisme sosial. Ini sebenarnya tuh hak untuk berkumpul. Sebuah aktivisme sosial itu suatu aktivitas online loh yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial. Dan gimana sih cara kita untuk melakukannya? Yang pertama bisa kritik dan opini dengan menggunakan tagar gitu kan. Tagar itu kan salah satu aktivisme sosial juga di dalam digitalisasi. Terus yang kedua ada yang namanya advokasi terhadap korban kejahatan dengan penyampaian kronologi. Jadi kita menyebarkan sebuah informasi kronologi terhadap suatu kejadian gitu. Tapi itu tuh sebagai sebuah advokasi ya teman-teman. Nah, terus ada juga mengajak warganet untuk bersama-sama melakukan sebuah pembelaan terhadap suatu kasus. Banyak lah ya contoh-contohnya. Bisa ketika demo itu juga salah satu aktivitas sosial, demo digital, penyebaran informasi secara digital. Yang banyak juga orang-orang itu ikut berkontribusi gitu dalam penyebarannya. Yang keempat itu petisi online terhadap suatu kasus sehingga terjadi perubahan sosial. Bisa ke pemerintah atau sebuah kasus yang sudah banyak memang terjadi di sekitar kita. Itu banyak banget petisi-petisi yang perlu kita bantu jika memang itu benar gitu ya, sebagai salah satu aktivisme sosial. Dan yang terakhir itu ada sebuah contoh penggalangan dana nih untuk kegiatan sosial. Itu juga udah banyak orang menghimpun dana itu secara online, menyebarluaskan pamfletnya itu secara media, di mana nantinya hasil yang mereka dapat itu disebarkan itu secara nyata, namun dalam prosesnya itu dilakukan melalui digital gitu. Itu memang salah satu kerangkanya ya yang masuk ke dalam unsur hak. Terus kita masuk ke poin yang ketiga, pemberdayaan. Ada jurnalisme warga, kewirausahaan, dan etika informasi. Oke, kita bedah satu-satu. Mulai dari internet. Pastinya itu kan membantu untuk penggunaannya itu menghasilkan sebuah karya serta kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri kita ataupun mereka gitu. Selain itu juga harus diperhatikan yang masalah etika informasi yang berkaitan dengan tantangannya kayak hoax dan bisa juga disinformasi, ujaran kebencian atau usaha memilah informasi maupun before posting gitu. Jadi berpikir sebelum posting sesuatu. Enggak langsung jebret asal posting aja tanpa tahu resikonya, tanpa bisa bertanggung jawab kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut ke jurnal keluarganya, dimana kita nggak boleh berhenti gitu ya. Semuanya yang telah hadir. Turun tangan bahwa aktivitas partisipasi warganet itu bisa dalam bentuk analisa, laporan, serta penyampaian informasi dan berita melalui berbagai aplikasi online. Contoh, kita menawarkan beragam kuliner,
membuat sebuah resensi buku, dan lain-lain. Itu salah satu jurnalisme warga. Terus kewirausahaan. Jadi harus kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan usahanya melalui aplikasi online dalam rangka memperoleh keuntungan. Pastinya kalau berusaha itu tujuannya itu memperoleh keuntungan gitu ya. Contoh, marketplace pasti dong. Ada juga startup digital, UMKM online juga sekarang udah semakin berkembang. Terus ketika informasi, sebuah kesadaran untuk mengevaluasi berbagai isu yang terjadi yang terkait penyebaran data, baik itu elektronik, yang mencakup di dalamnya sebuah kemampuan untuk menyaring hoaks, memilah informasi, dan bagaimana penyampaian informasi tersebut dengan baik. Etika tahu dengan baik tentang hal tersebut. Kita sudah tahu tentang sebuah kerang. Menurut sebuah Maulana dalam Sumiarti dan pada tahun 2020 kemarin menyebut bahwa ada sebuah besar penggunaan kita. Apa itu manfaatnya? Yang pertama itu ada menghemat waktu, yang kedua efektivitas belajar, yang ketiga menghemat uang, 4 lebih aman, 5 update informasi, 6 keterhubungan, 7 mendorong terciptanya keputusan yang baik, 8 etos kerja, 9 menjadi lebih bahagia, dan yang ke-10 adalah mempengaruhi dunia. Coba kita buka sedikit masing-masing dari penjelasannya. Menghemat waktu. Di sini tuh dengan adanya digital dalam literasi itu masyarakat nggak mampu buang waktu panjang, lama untuk kayak sekedar mengunjungi perpustakaan. Apabila di masa-masa kayak yang tahun lalu gitu kan, pandemi itu masih naik-naiknya. Nah, efek digital ini tuh mampu dirasakan masyarakat gitu loh, dengan yang namanya menghemat waktu untuk mendapatkan informasi ataupun melakukan sesuatu gitu. Ini udah bisa kita rasakan sendiri ya manfaatnya. Terus yang kedua, efektivitas belajar. Secara simpel aja, dengan segenggam perangkat elektronik, masyarakat itu bisa cepat dan dapat informasi hingga proses belajar itu lebih efektif dan cepat banget untuk memperoleh apapun yang kita mau. Ada sebuah kata-kata atau sebuah bahasa bahwa kita bisa menggenggam dunia. Sekarang dunia tuh dalam genggaman kita gitu. Karena segenggam elektronik tersebut. Next, menghemat uang. Terdapat keuntungan lain dari proses literasi digital ini pasti menghemat yang namanya biaya. Hal-hal yang mampu dirasakan adanya bimbingan literasi yang secara online kayak media Zoom gitu ataupun Gmeet ya, Google Meet, itu masyarakat nggak perlu buang-buang biaya transport ataupun akomodasi buat dapat informasi yang letaknya itu mungkin di luar kota ataupun berlainan tempat tinggal lah, kayak gitu. Terus next, lebih aman. Dengan akses yang mudah dalam mendapatkan informasi ini tuh melalui digital, itu masyarakat tuh lebih aman. Dan jika hanya berada di dalam rumah, apalagi di masa-masa yang kayak kemarin itu kan memang dibatasi, dan tapi hal tersebut itu bikin kita lebih aman dengan kondisi yang terjadi, tapi kita tetap bisa mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Walaupun memang dalam pelaksananya itu banyak juga sebuah adaptasi atau hal-hal yang harus benar-benar kita ikuti loh. Nggak semuanya perkembangan teknologi dan digitalisasi itu bisa kita imbangi dengan baik. Kita juga harus kayak nggak semua bisa digitalkan gitu. Walaupun memang banyak manfaat-manfaat juga yang bisa kita terima. Lalu selanjutnya itu update informasi. Hal yang ditawarkan dengan hadirnya teknologi informasi ini, sebuah informasi digital itu ya mampu mendapatkan layanan informasi digital.
yang terkini. Jadi informasi-informasi yang diberikan itu nggak tertinggal, nggak ketinggalan zaman gitu. Bener-bener ada berita di jam sekian tanpa menunggu lama besok baru bisa tayang atau apa, itu sekarang tuh bisa langsung jebret tersebar secara instan dan itu cepet banget. Yang keenam itu keterhubungan. Masyarakat itu akan terus terhubung dengan adanya sistem informasi yang digital ini, termasuk dalam pembelajaran literasi. Keterhubungan ini mampu dijadikan sebagai sarana pendidik dengan peserta didik untuk melakukan kerjasama ataupun mendukung proses pembelajaran tersebut gitu. Jadi lebih terhubung sih, kayak yang jauh pun kita bisa jangkau gitu. Terus yang ketujuh itu mendorong terciptanya sebuah keputusan yang baik. Dengan hadirnya literasi digital, suatu individu akan mencari informasi yang mendalam untuk mempelajari, menganalisis, serta membandingkan suatu keputusan yang akan dibuat. Jadi memang sangat-sangat mendorong keputusan yang baik. Kenapa? Karena dengan adanya informasi yang masuk, dengan informasi yang bisa kita terima, kita tuh bisa melihat secara langsung dan kita bisa belajar dulu. Ada kejadian A dan kejadian B, di mana kita bisa belajar dari B untuk mengambil keputusan terhadap kejadian di A, kayak gitu. Dan banyak banget contoh lain yang memang bisa kita temukan sendiri sebagai salah satu pelaku. Nah, terus ada juga etos kerja. Maksudnya gimana? Dalam kehadiran literasi digital ini itu menjadikan masyarakat itu bisa bekerja lebih besar, memanfaatkan fitur-fitur digital, bisa semangat dalam bekerja itu lebih baik dan lebih giat gitu. Memang nggak semua orang bisa mengimbangi adanya sebuah perubahan digitalisasi, namun sebuah etos kerja itu bisa tercipta dengan adanya inovasi-inovasi yang terbentuk dan tercipta dari sebuah perubahan tersebut gitu. Terus menjadi lebih bahagia. Maksudnya gimana? Kehadiran internet itu memberikan informasi yang baik, kayak gambar, video itu yang menarik-menarik, yang sifatnya menghibur itu jauh lebih luas, lebih banyak, lebih beragam yang bisa kita eksplor. Tapi dalam tanda kutip tetap harus mencari yang positif dan hindari hal-hal yang negatif gitu. Memang kehadiran produk digital ini tuh termasuk salah satu produk literasi digital yang akan jadi masyarakat itu memiliki hiburan, khususnya itu membaca. Itu bisa bikin kita lebih bahagia. Kayak sekarang iklan-iklan belanja gitu juga banyak banget ditemui kan di media sosial. Itu tuh salah satu yang bisa istilahnya bisa cuci mata lah gitu. Walaupun memang di sisi negatifnya juga tetap ada, jadi boros lah dan lain-lain kayak gitu. Ya pintar-pintar kita dan bijak kita dalam mengikutinya sebagai pelaku. Terus yang terakhir, salah satu manfaatnya itu mempengaruhi dunia. Jadi gini, kehadiran buku-buku atau tulisan di internet itu bisa mempengaruhi perilaku atau pemikir pembaca. Nah, sedangkan sekarang dunia internet itu bisa nulis apapun dan bisa nyari apapun gitu. Jadi kehadiran literasi digital itu memang memiliki sebuah kontribusi bagi dinamika sosial dan budaya masyarakat di era abad sekarang, sebuah abad ke-21. Di balik manfaat besar, pasti terdapat sebuah tantangan juga bagi pengembangannya. Utamanya mungkin kita ambil dari para pendidik dalam pengembangan kemampuan digitalnya. Jadi kita harus, ini salah satu tantangannya itu menentuin jenis digitalnya itu, menentukan model kerjanya nanti seperti apa, menentukan biayanya, sebuah perubahan-perubahannya, memperjelas masalah pembelajarannya, kayak gitu. Terus selain itu juga ada 5 keterampilan yang harus dimiliki dalam literasi digital itu: keterampilan jaringan, komunikasi, berpikir kritis, mengayomi, serta manajemen. Lebih lanjut agar kita bisa bijak dalam pemanfaatannya. Oke, chance dan opportunity, sebuah kita harus pikir bahwa perkembangan memang tantangan dulu.
perkembangannya memang peralatan digital itu, akses informasi digital itu kayak mubazir ya. Keterampilannya itu dalam literasi digital itu memang menjadi hal yang mesti dikuasai gitu. Dan ini sebagai salah satu keterampilan ketika uh, memang banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diakses, banyak sebuah perubahan-perubahan, banyak sebuah informasi dan lain sebagainya, keuntungan-keuntungannya. Tapi ketika di sisi lain itu kita tidak memiliki keterampilan di dunia itu akan dampak negatif dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa mengikuti gitu. Jadi memang sebagai salah satu tantangannya. Selain itu juga kan nggak semua hal, sebuah perubahan itu positif semua, pasti ada negatifnya. Dan gimana cara kita itu harus memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita lah, atau informasi hoaks, ujaran kebencian, perilaku intoleran yang dapat dengan mudah itu ditemui di media sosial dan sebuah dunia digital saat ini. Terus yang kedua, opportunities, peluang. Media digital itu memang memungkinkan adanya peluang, kayak meningkatnya keuntungan dalam bisnis, e-commerce, lahirnya sebuah lapangan pekerjaan baru yang berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan sebuah teks berbasis cetak, kayak mengurangi biaya gitu. Nah, tapi dengan adanya internet pola itu, digitalisasi itu jadi memang menjadi sebuah perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Contoh kegiatan menulis kayak di blog gitu pribadi itu sekarang diarahkan untuk mengumpulkan tulisan yang kemudian bisa dicetak jadi buku, terus berisi kumpulan tulis-tulisan yang temanya itu ya diambil dari blog tersebut. Dan banyak peluang-peluang lain, membuka sebuah e-commerce atau membuat sebuah jasa desain yang bisa kita temui. Tapi di sisi lain, sebuah challenge perlu kita hadapi dan perlu kita ikuti dengan konsekuensi yang memang tidak hanya positifnya saja, tapi juga ada negatifnya gitu. Next, sebuah seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa mengetahui dan memahami literasi digital, mengetahui mana yang perlu disebarluaskan, mana yang harus disimpan sendiri, hak penggunanya seperti apa, mengetahui batasan dalam penggunaan internetnya, menciptakan sebuah kehidupan dunia maya yang nyaman, internet yang sehat, dan mampu memberikan sebuah edukasi ataupun informasi yang dibutuhkan baik untuk diri kita sendiri ataupun konsumsi publik. Banyak juga tantangan dan lain-lain. Bisa kita simpulkan untuk sesi kali ini bahwa literasi digital itu tidak semata-mata penguasaan teknologi komputer, keterampilan penggunaan internet, melainkan lebih luas, yakni yang memadukan sebuah literasi dan juga digital. Oke, ternyata sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri sesinya. Oke, silahkan. Dari yang udah resen, boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya ke Putri, saya Adipura dari Universitas Amikam Purwokerto. Oke. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Gimana? Kan saat ini tuh pengguna internet berasal dari berbagai kalangan ya, termasuk Iya. anak-anak itu. Mungkin bagaimana sih cara kita mungkin ya sebagai orang yang lebih tua dalam memberikan edukasi kepada mereka biar bijak gitu dalam berinternet sehingga bisa jadi
positive person mungkin, karena mengingat usia mereka tuh masih sangat dini mungkin ya, dan Hmm, pastinya memerlukan cara dan kalimat khusus agar mereka bisa paham gitu. Ya masa kita, "Dek, jangan main nanti terdiskriminasi atau itu apa," gitu kan. iya, benar banget. Menjadi positive person di internet itu perlu dipupuk sejak dini ya, karena Yaps. saat mereka sudah tumbuh menjadi seseorang yang dewasa mungkin, pastinya mulai memiliki pemikiran tersendiri. Pasti akan susah lah untuk mengarahkan menjadi orang yang positif. Terlebih Hmm, lagi mungkin sudah terbawa dampak negatif internet sejak dini. Mungkin itu, oke, cukup pertanyaannya. cukup Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya. Yang pertama, gimana cara kita mengedukasi mengingat bahwa internet itu udah benar-benar merambah ke semua kalangan, ke semua usia. Baik itu dari anak kecil yang bahkan mereka tuh kadang belum bisa baca gitu ya, tapi udah dipegangin handphone gitu, udah dipegangin smartphone. Dimana di dalamnya tuh juga ada internetnya. Kalau dari aku emang nggak ada trik yang pasti secara konseptual karena balik lagi hal-hal kayak gitu itu harus dilakukan secara praktiknya harus sebagai penggunanya dan pelakunya gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa kita bisa mengatasi atau membatasi, ya bukan membatasi, kita bisa mengatasi hal tersebut agar bisa lebih baik tanpa melarang ataupun membatasi mereka dengan memberikan contoh terlebih dahulu. Istilahnya gini, ketika ada sebuah sifat yang nantinya akan menjerumuskan atau mendorong ke hal-hal yang sifat adaptif gitu ya terhadap smartphone itu, games dan lain-lain. Kita bisa memberikan contoh nih terlebih dahulu. Harus jam segini main handphonenya, terus setelah itu harus ada kegiatan apa dan lain-lain. Harus ada time manajemennya. Di situ bisa salah satu hal yang bisa kita sebarkan, baik itu ke adik kita, mungkin kelak ke anak kita, atau ke ponakan dan lain-lain gitu. Itu ketika ke anak kecil ya terutamanya. Nah, selain itu mungkin anak kecil juga bakalan susah untuk dibilangin ya. Atau nggak mungkin malah emang cenderung seperti itu. Ketika kita sendiri itu mengasih tahu mereka aja itu susah. Jadi sebenarnya tuh kita harus memberikan contoh dulu. Karena kadang tuh anak kecil tuh ngelihat orang tuanya dulu, orang tua aja nonton TV, orang tua aja main handphone, kenapa mereka enggak gitu. Kadang kan kayak gitu. Atau sebaliknya, kadang anak kecil itu dikasih handphone, dikasih mainan-mainan yang di dalamnya itu memang internet, karena orang tuanya itu males untuk ngurusin. Kadang kan itu sebuah kekeliruan yang memang sekarang itu sudah dianggap wajar atau sering terjadi, sering kita lihat di dalam keseharian. Nah, selain itu sebuah peringatan atau sebuah ujaran yang memang menyentil mereka itu memang diperlukan. Namun dalam konteks untuk sebuah kebaikan, jangan semata-mata kita memberikan sebuah gertakan atau jangan kayak gitu, jangan kayak gini, jangan main HP terus dan lain-lain. Tapi kita sendiri tidak memberikan contoh seperti yang tadi sudah dibilang. Tapi kita sendiri itu memberikan sebuah ujaran tersebut itu tanpa alasan kayak tiba-tiba itu kan kurang baik gitu. Alangkah lebih baiknya itu step by step kayak memberikan sebuah persetujuan dan perjanjian juga kayak misal sebelum sebelum si anak itu kita kasih kesempatan untuk menggunakan smartphone atau bermain-main dengan internet itu, kita kasih kesempatan bahwa sekian jam atau sekian menit setelah itu melakukan A, melakukan B. Ketika hal tersebut dilanggar, baru kita melakukan sebuah peringatan itu agar mereka juga attention kepada kita. Tapi hal tersebut juga harus dilakukan sesuai prosedur. Jadi sama-sama ada tanggung jawabnya. Orang tua memberikan contoh, orang tua memberikan sebuah peringatan, si anak juga melakukan hal tersebut. Jangan semena-mena itu
anak tanpa tahu apa-apa tiba-tiba dimarahin aja, kayak gitu. Jadi memang harus ada step-stepnya. Terus juga hal tersebut juga balik lagi kan ke praktiknya. Apakah anak tersebut memang ngeyel, anak tersebut memang nakal, atau memang kesalahan pada cara didik orang tua dari awal. Kayak gitu sih. Mungkin dari aku kayak gitu. Cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh satu lagi nggak? Boleh. Kan kalau tadi untuk mungkin anak kecil ya, ini lebih ke diri kita sendiri mungkin ya. Bagaimana sih gitu cara memanfaatkan dunia digital biar kita tuh lebih produktif lagi gitu dan sesuai dengan passion kita. Produktif dan sesuai dengan passion. Ya, ya, Oke, oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba bantu jawab tentang produktivitas. Sebenarnya produktivitas itu balik lagi ke yang namanya sebuah time management dan habit sih. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mau kita ngelihat sebuah produktivitas orang lain dengan diri kita itu juga nggak bisa. Kita harus punya apa ya, standar ataupun list sendiri di mana kita mengatakan bahwa itu produktif. Ya nggak apa-apa, kita scrolling, kita main media sosial, penggunaan sebuah teknologi tersebut dengan beberapa kategori. Mungkin itu santai, mengisi kegabutan, atau memang mencari informasi-informasi. Dan itu semua orang memang memiliki standar produktivitasnya masing-masing. Gimana cara kita biar produktif ya? Mengingat bahwa kita punya time management itu. Apa kita nggak ada kegiatan lain selain menggunakan media sosial tersebut? Atau kita menggunakan media sosial tersebut memang untuk melakukan kegiatan tersebut gitu loh. Kayak ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan jika memang itu berkaitan, jika memang itu berhubungan, ya itu sudah masuk ke produktivitas. Lain halnya ketika kita melakukan atau scrolling tersebut itu hanya untuk sekedar mengisi kekosongan karena istilah gabut lah atau kurang kerjaan dan lain-lain. Lalu bicara tentang passion. Kadangkala ketika membicarakan tentang passion, bahkan saya sendiri pun belum tahu pasti bahwa apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya cari di dalam teknologi digital itu tentang passion saya. Tapi ada satu hal bahwa passion itu memang tidak melulu dicari. Gimana jika kita membentuknya, kita mewujudkan passion itu sendiri gitu. Contoh, kita belajar tentang sebuah dunia desain yang bisa kita pelajari di teknologi itu. Kita nggak bisa ngedesain pakai manual kertas kanvas gitu. Ketika desain itu berkaitan dengan teknologinya, digitalnya, kita bisa belajar melalui dunia digital itu. Nah, ketika kita belajar desain itu, kita bisa membentuk passionnya, kita bisa produktivitasnya juga masuk kayak gitu. Jadi tentang produktivitas dan passion itu memang semua orang memiliki standar dan caranya masing-masing yang tidak bisa disamakan atau tidak bisa semata-mata kita meniru seseorang kayak gitu. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Ada tambahan lagi? baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan? Kita tunggu sampai 10.3 tuh. Kita tunggu sampai 10.40 ya. Jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tidak ada yang ingin disampaikan, akan segera saya tutup untuk sesinya. Boleh langsung diketik aja, raise hand, ataupun langsung on mic gitu ya.
Oke, cek. Tadi kayaknya Wahrul mau ngetik, adakah yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, kayaknya nggak ada respon ya. Mungkin untuk sesi kali ini saya akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dan menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.